sekarang saya diminta oleh Pak Iksan ini untuk menghubungi Bapak Abdullah Heha Mahua. Halo, assalamualaikum Abdullah Heha Mahua. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi nih Pak. Baik. Bapak sebagai mantan penasihat KPK tahun 2005 sampai 2013, mohon penjelasan mengenai apabila koruptor itu dipublish namanya, itu bagaimana Pak penjelasan hukumnya? Iya, jadi di dalam buku saya itu berdasarkan asbab urutnya begini, di KPK itu biasa Kamis itu saya undang Ustadz dari luar untuk memberikan kultum pada salat zuhur berjamaah. Ya. Maka kemudian ada Ustadz yang memberitahu kepada jamaah itu bahwa tidak boleh membuka aib seseorang di depan umum. Maka kemudian penyidik-penyidik KPK itu mengirim email kepada saya di KPK selama 8 tahun itu. Setiap hari Senin dan hari Jumat saya kirim internal email. Kalau hari Senin itu bagi seluruh pegawai KPK, kalau hari Jumat itu khusus untuk rohani Islam. Maka kemudian penyidik KPK itu tanya, Pak, tugas kami ini kan harus menyampaikan seorang terdakwa apa kesalahan mereka di pengadilan. Sementara tadi Ustadz tadi mengatakan bahwa kami tidak boleh membuka aib seseorang di publik. Saya katakan yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah bahwa itu aib pribadi, misalnya dia tidurnya ngorok, dia semacam, atau dia mempunyai keaiban pribadi seperti itu yang tidak boleh dibuka di depan umum. Tapi kalau keaiban, kejahatan atau kesalahan berkaitan dengan kepentingan publik, maka itu tidak apa-apa dibuka. Contohnya, misalnya ada seorang petugas pemungut zakat yang ditugas oleh Rasulullah. Kemudian selesai dia datang serahkan zakat yang dikumpulkan kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, ini zakat dari yang ini salah satu hadiah dari seorang mujaki kepada saya. Marah Rasulullah, langsung Rasulullah naik ke podium, ke mimbar masjid, kemudian memberitahu. Itu sepulan mengatakan bahwa dia dapat hadiah dari mujaki bla 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 bagaimana. Nah, kalau dia tinggal di rumah saja, rumah bapaknya, rumah ibunya, apakah hadiah itu datang kepadanya? Nah, jadi kita lihat bahwa ini kesalahan dia, keaiban dia, tapi itu menyangkut kepentingan publik, maka Rasulullah umumkan. Jadi koruptor itu mencuri uang negara, uang rakyat, itu adalah suatu keaiban pribadi tapi mengakibatkan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara dan merugikan rakyat dan seterusnya. Maka itu bisa diumumkan seperti itu. Nah, jadi itu asbab urutnya kenapa sampai di dalam buku saya itu ada seperti demikian. Sebab ada unsur edukasinya bahwa kemudian bagi masyarakat mengetahui berita informasi seperti begitu, apakah di media mainstream, di medsos atau khususnya di pengadilan, maka kemudian menjadi pelajaran buat mereka untuk tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh KKN dan seterusnya. Satu. Yang kedua, saya beritahu kepada teman-teman di KPK itu kalau misalnya tersangka itu kerjasama dengan pegawai KPK, kerjasama dengan penyidik KPK, tidak perlu dibongkar aibnya di pengadilan. Contoh misalnya waktu kasus kedua yang ditangani KPK, kasus pertama itu Gubernur Aceh, kasus kedua itu anggota KPU, KPU 99, dan itu kemudian ditangkap oleh KPK tahun 2005. Dia sudah almarhum sekarang, Mulyana Kusuma itu. Nah, si Mulyana itu tidak mau mengaku bahwa dia terima uang. Tapi kemudian teman-teman KPK membuka rekaman, sehingga kemudian dia kaget bahwa ada rekaman dia terima amplop dalam ruangan salah satu hotel di Jakarta. Nah, sejak itu kemudian dia langsung bekerja sama dengan KPK dan kemudian dia mendapat tuntutan hukuman yang rendah. Jadi oleh karena itu maka teman-teman KPK itu saya katakan kalau kerjasama pada proses pendidikan maka keaibannya itu tidak usah dibongkar di
di pengadilan. Kecuali misalnya ada beberapa terdakwa itu yang ngotot tidak mau apa semacam, maka kemudian KPK terpaksa, atau dalam hal ini JPU KPK harus membukanya karena hakim meminta pembuktian bahwa apa barang bukti yang dipunyai oleh KPK. Kalau misalnya Anda ingat kasus Anggodo, itu kemudian MK mengambil rekamannya itu, kemudian MK membukanya secara umum secara publik sehingga kemudian publik tahu tentang kasus Anggodo itu. Itu contoh tentang bagaimana keaiban seseorang yang berkaitan dengan kepentingan publik itu dapat diumumkan atau dipublikasikan. Misalnya kasus yang berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 38 yang disebutkan bahwa laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri harus dihudut tangannya. Dipotong tangannya, dihudut. Nah, pada waktu di Madinah itu ada seorang bangsawan perempuan yang mencuri. Lantas kemudian para tokoh-tokoh di Madinah itu merasa nggak enak, ini tokoh bangsawan, langsung kemudian bagaimana kalau diringankan hukumannya. Tapi tidak ada sahabat yang berani datang ke Rasulullah untuk meminta keringanan itu. Maka kemudian mereka minta Usama. Usama ini anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini pembantu Rasulullah, kemudian masuk Islam dan kemudian punya anak namanya Usama. Dan Usama ini sangat disayangi oleh Rasulullah karena Aisyah ditakdirkan tidak punya anak, maka dianggap seakan-akan anak angkat dari Aisyah. Usama itu sehingga disayang sekali. Maka para sahabat meminta supaya Usama datang beritahu kepada Rasulullah agar supaya bangsawan wanita itu diingatkan hukuman. Maka Usama datang beritahu kepada Rasulullah dan Rasulullah marah. Rasulullah marah, Rasulullah itulah orang-orang dahulu, agama-agama dahulu yang kalau misalnya para pejabatnya, para tokohnya, para elitnya melakukan kesalahan, diamkan, ditutupi, dimasukkan dalam kotak seperti itu. Tapi kalau rakyat kecil, bawahan, kemudian dilaksanakan hukum, baik melalui hukum Taurat maupun hukum Injil. Nah, karena itu lahirlah hadis yang kita tahu secara populer, demi Allah jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti potong tangannya. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, meskipun itu keluarga atau apa, itu harus dipublikasikan untuk menjadi pelajaran bagi masyarakat. Itu Mas Trisna. Iya, tapi kalau dugaan itu barangkali hanya inisialnya saja, nggak nama panjang begitu ya. Kalau baru sampai dugaan, biasanya seperti itu. Apa koruptor? Nama itu. Oh, nama itu memang kalau di KUHP itu disebutkan kalau masih status tersangka itu masih dipergunakan inisial. Nah, tapi kalau sudah di pengadilan, sudah sebagai terdakwa, itu sudah domain pengadilan. Jadi hakim mempunyai otoritas untuk menyebutkan nama lengkap, sehingga ketika kalau sudah divonis itu sudah nama lengkap. Tapi ketika masih di KPK atau di kepolisian atau di kejaksaan, itu masih menggunakan nama singkatan. Karena dikhawatirkan jangan sampai kemudian dia di pengadilan lolos atau tidak bersalah, sehingga kemudian itu dianggap sebagai pencemaran nama baik dan kemudian yang bersangkutan itu menuntut ganti rugi kepada baik polisi, jaksa maupun KPK. Sehingga pada waktu masih di penegak hukum itu masih menggunakan inisial. Tapi kalau sudah di pengadilan itu sudah otoritas hakim, maka hakim harus membacakan. Dan ketika di depan pengadilan JPU, baik KPK, polisi maupun jaksa, KPK maupun Kejaksaan Agung, itu sudah menyebutkan nama lengkap karena ini dalam pengadilan, itu otoritas pengadilan. Seperti itu KUHP-nya dan SOP-nya. Begitu. Baik, kami juga ingin bertanya ke hal yang lain ya, Bapak sebagai anggota TP3 ini, kami ingin Bapak bagaimana melihat penangkapan Munarman? Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau Saudara Munarman ini kan peristiwanya itu kan sudah lama di Makassar tahun
2000 berapa itu saya sudah lupa, 2012 atau 2014, dan itu beliau diundang satu acara pertemuan di Makassar, dan beliau menjelaskan jangan sampai kemudian peserta pertemuan itu terpancing dengan program-program intelijen seperti program ISIS dan seterusnya. Dan kalau soal ISIS itu jauh sebelum Hillary Clinton waktu Pilpres yang dia bersaing dengan Obama, bersaing dengan Trump yang presidennya lalu, itu saya sudah katakan bahwa ISIS itu adalah program intelijen. Karena pengalaman saya sejak masih di mahasiswa, masih transisi Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang, dan ada buku disertasi dari Pak Bushro Muqaddas, mantan komisioner KPK, itu menyebutkan bahwa semua gerakan teroris, semua gerakan radikal, semua gerakan apa saja di dalam negeri tidak bisa terlepas dari operasi intelijen, baik operasi intelijen dalam negeri maupun internasional. Apakah intelijen CIA Amerika, intelijen Rusia KGB, ataupun intelijen Israel, seperti itu. Nah, ternyata kemudian menjelang Pilpres waktu Hillary Clinton bersaing dengan Trump, di depan Kongres dia pidato, dia katakan bahwa bukankah program ISIS itu program kita? Nah, kenapa sekarang kemudian kita menjadi jadi uring-uringan begitu kalau bahasa kampung kita begitu, bahasa masyarakat tersebut. Nah, jadi Munarman itu di Makassar itu menjelaskan jangan sampai kemudian ada yang terlibat dengan program-program kegiatan seperti itu. Nah, itu sudah sekian tahun yang lalu. Nah, kenapa kemudian kalau memang betul pada waktu itu si Munarman itu terlibat dengan kasus teroris atau isu apa, kenapa tidak diproses sejak sebelum 2014 itu? Nah, tiba-tiba sekarang baru kemudian dijadikan sebagai isu atau tuduhan terbetul. Ya, dalam dugaan saya bahwa ini karena kasus pembunuhan kilometer 50, kami dari TP3, saya sebagai ketua TP3, itu memang mendapatkan informasi yang sangat banyak dan sangat signifikan karena beliau sebagai mantan sekretaris umum FPI, jadi beliau tahu betul bagaimana anak buah dia yang ikut terlibat dalam kilometer 50 atau yang lain-lain. Sehingga dengan begitu maka data-data kami insya Allah nanti akan terbit dalam buku putih itu banyak sekali yang berkaitan dengan lembaga negara, berkaitan aparatur negara dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga saya khawatir jangan-jangan untuk bisa menghilangkan jejak aparat negara ini, maka Munarman dihabiskan sehingga kemudian tidak terungkap apa yang terjadi yang sebenarnya di kilometer 50 itu. Nah, itu dugaan saya seperti begitu. Terlepas daripada benar atau tidak dugaan saya, tapi proses yang dilakukan oleh Densus 88 itu sangat bertentangan dengan KUHAP. Sebab apa? Pertama, kita lihat kalau di luar negeri, ya, di Eropa, di Amerika, atau di mana saja negara-negara maju, seseorang yang sudah dijatuhi hukuman mati dan kemudian mau dieksekusi di tempat tembak mati, itu dia akan ditanya, Anda ada punya permintaan terakhir atau tidak? Nah, perlu jelas. Halo. Kesempatan seperti itu. Nah, sekarang apakah Munarman, apakah HRS, apa yang lain-lain dan semua itu kan belum tentu bersalah, tapi sudah diperlakukan sebagai penjahat yang luar biasa tanpa memperhatikan prosedur yang ada di KUHAP. Kalau di KUHAP itu kan kita mulai dengan tahapan apa yang disebut dengan monitoring atau yang disebut dengan kalau istilah KPK itu full bucket, pengumpulan bahan keterangan, atau istilah Mabes Polri itu penguntitan terhadap HRS di kilometer 50 itu. Nah, kalau sudah ada itu baru kemudian menurut KUHAP ada proses penyelidikan. Proses penyelidikan itu adalah untuk mencari tahu bahwa ada peristiwa pidana atau tidak dalam satu kejadian. Kalau sudah ditemukan ada peristiwa pidana,
baru kemudian pada tahap penyidikan. Penyidikan itu adalah mencari siapa tersangkanya. Seperti itu tahapan-tahapan sudah diatur dalam KUHP. Nah, kenapa teman-teman di polisi, khususnya Densus, tidak mengikuti prosedur itu? Kalau misalnya dianggap sebagai teroris, nah, apakah Munarman ada melakukan usaha seperti bom molotov atau apa? Atau misalnya sekarang di Papua itulah Jenderal Bintang 1 ditembak di sana. Itu jelas teroris karena menggunakan kekerasan, senjata api dan membunuh pejabat angkatan darat. Kenapa itu tidak diteroriskan? Atau Munarman ini hanya kemudian pemikiran-pemikiran dia, ide-ide dia dan seperti itu yang kemudian terus dilakukan seperti itu. Nah, saya khawatir bahwa dengan proses dilakukan oleh Densus 88 itu makin merusak citra Densus, dan kita tahu bahwa Densus itu adalah polisi, itu makin merusak citra dari polisi seperti demikian. Nah, ini yang kita sayangkan, sehingga maka seharusnya komisi Kompolnas di Kapolri itu harus melakukan koreksi total, harus melakukan teguran kepada Kapolri agar supaya salah satu badan otonom yang terkenal seperti zaman Orde Baru Petrus itu menembak misterius, itu jangan lagi melakukan hal seperti begitu. Itu barangkali komentar saya kepada saudara Munarman. Oke, baik. Terima kasih Bapak Abdullah Hamawa. Ya. Insya Allah kita jumpa lagi Pak ya. Sehat Pak ya? Baik. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.